Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita main pingpong. Saya mempunyai alat untuk main pingpong. Kita berdua ya, ayo main. Ini ada satu bat, saya juga bawa satu. Kita akan main pingpong, ada 2 bola. Mari kita mulai. Kita membuat permainan pingpong yang menggembirakan. Pingpong itu kadang-kadang mengasihkan. Kalau saya melihat di YouTube itu ada pemain yang hebat-hebat. Semua smash, masih ngembalikan, smash, ngembalikan sampai jaraknya jauh sekali untuk mengembalikan lagi. Smash, ngembalikan sambil dipelintir, smash, 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 smash. Seakan-akan tidak pernah berhenti smashnya dan tidak akan pernah berhenti permainannya. Yang satu smash, yang satu dengan enak mengembalikan, smash, mengembalikan, dan menjadi sesuatu tontonan yang menarik. Dan orang-orang yang lihat, dalam hati saya pun spontan berteriak, "Gila, Edian, gila, wis, hebat, gila, Edian, wih, mantap, hebat, gila, mantap, wih." Itu ekspresi orang yang kagum. Kagum akan keterampilan seseorang dalam main pingpong, dalam main apa saja. Spontan kita mengatakan ketika kagum, "Gila, hi, mantap." Tetapi juga ketika kita melihat orang yang kejam, orang yang jahat, kita, "Gila, kenapa dia tega seperti itu?" Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus didatangi banyak orang berbondong-bondong untuk minta disembuhkan, untuk minta diberikan sesuatu mukjizat bagi diri masing-masing. Tetapi juga tentu saja banyak orang yang datang pada Yesus hanya ikut-ikutan, hanya ingin mendapat keuntungan, hanya ingin melihat yang hebat-hebat. Maka mereka semua hanya ingin berteriak, "Gila," karena banyak mukjizat. Maka saudara-saudara Yesus ingin mengambil Yesus dari kerumunan karena menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras alias gila. Memang benar, banyak orang berteriak, "Gila, kenapa orang yang sakit seperti itu bisa disembuhkan? Kenapa orang yang sudah parah, yang kerasukan setan seperti itu diusirnya? Setan yang sudah menggoncang-goncang dan sudah menyurupi atau poses, menguasai seseorang sudah berpuluh-puluh tahun, oleh Yesus pun bisa diusir. Gila." Maka ekspresi gila itu menjadikan kekaguman. Tetapi mungkin juga orang mengatakan sudah tidak waras atau gila karena dengan kacamata lain. Kacamata yang merendahkan, kacamata yang tidak percaya, kacamata yang membuat dia tertutup dari segala mukjizat-mukjizat Tuhan. Kacamata yang tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya. Kita lihat seperti ini. Nah, kacamata yang menjadikan kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh berkarya. Tetapi saudara-saudara Yesus itu melihat bahwa kacamatanya adalah kacamata tidak percaya. Kacamata yang membuat orang mengatakan dia tidak waras. Tidak mungkin dia berbuat sesuatu. Dia sepupu saya kenal benar. Dia itu tetangga saya kenal benar. Dia itu saudara saya kenal benar. Dan tidak mungkin dia punya kekuatan seperti itu. Kacamata penglihatan, sudut pandang menjadi penting. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memasang sudut pandang kekaguman, sudut pandang ketulusan, kita akan melihat dan merasakan karya Tuhan yang sungguh-sungguh meringankan banyak orang yang berbeban berat. Tetapi ketika kacamata kita adalah kacamata tidak percaya,
tidak bersyukur, kacamata yang selalu mencurigai, kacamata yang selalu menghakimi, maka kacamata kita, sudut pandang kita tidak pernah akan menghasilkan rasa syukur. Tidak akan pernah menghasilkan rasa kebangkitan Tuhan, kegembiraan. Kita ditutup dengan balok di mata kita untuk menghakimi orang lain. Maka kacamata itu yang perlu kita sembuhkan, yang perlu kita mohon untuk disembuhkan, supaya kita bisa melihat dengan terang kebangkitan, dengan terang syukur, dengan terang kekaguman, dengan terang kegembiraan hati, dengan terang kita sebagai orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat bagaimana ada orang-orang yang setiap kali perayaan Natal itu mendapatkan bingkisan. Bingkisan bahkan tidak hanya dari 1-2 kelompok instansi atau kelompok kategorial atau mungkin dari instansi pemerintahan, tetapi setiap tahun mendapat mungkin 1-2 paket sampai bahkan 3 instansi yang memberikan. Bagi keluarga-keluarga yang menerima itu dengan kacamata menuntut, kacamata tidak bersyukur, dengan sudut pandang yang menghakimi, maka mereka hanya menerima begitu saja tanpa syukur. Sudah sepantasnya kamu menyumbang saya, tetapi sumbanganmu kenapa seperti ini? Sedikit tidak tambah, beras hanya 2 kilo, tidak 5 kilo. Itu kacamata orang yang menuntut. Kenapa engkau memberi saya tahun lalu memberi sekarang tidak? Kenapa engkau tidak memberikan sebanyak sekalian supaya bisa saya jual? Karena kalau kita menerima langsung tumpuk-tumpukan parcel itu, kita banyak dan akhirnya daripada basi dijual. Tetapi ini kacamata orang yang tidak bersyukur. Ya biasa saya terima, tiap tahun ini sudah biasa. Nanti kalau lebaran saya dapat lagi, nanti kalau Natal dapat lagi, besok lebaran lagi dapat lagi. Nah, tetapi kacamata orang yang bersyukur adalah, wah puji Tuhan saya mendapatkan sesuatu. Nanti diberikan lagi parcel, wah terima kasih Tuhan. Diberikan lagi walaupun parcel sederhana, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apa? Pemberian itu menjadi sesuatu yang tidak hanya nikmat untuk dikonsumsi, tetapi juga nikmat dalam hati karena disyukuri. Dan disitulah orang akan merasakan Tuhan yang sungguh penuh dengan mukjizat. Ketika terjadi gempa, bapak saya itu juga bercerita, tempat tidur yang saya pakai untuk tidur itu dalam waktu hanya hitungan detik, ketika saya sudah bangkit untuk lari keluar karena gempa, tiba-tiba ada kayu besar, usuk, belandar, jatuh persis di tempat di mana saya tidur di situ. Puji Tuhan, saya beberapa detik sebelumnya sudah lari. Kalau saya masih tidur dan malas di situ, apa jadinya? Dan ternyata Tuhan menyelamatkan saya. Hanya hitungan detik, kayu besar itu tidak menjatuhi saya. Puji Tuhan. Kacamata syukur itu perlu kita mohonkan pada Tuhan, agar sudut pandang atau background kita untuk bersyukur, untuk kagum, untuk selalu melihat karya Tuhan dengan penuh antusias, itu kita bangun, kita mohonkan pada Tuhan. Maka kalau banyak orang datang pada Tuhan minta kesembuhan, kita pun datang pada Tuhan untuk minta kesembuhan mata. Bukan mata fisik, tapi mata batin kita. Supaya sudut pandang kita, mata batin kita selalu bisa bersyukur, melihat karya Tuhan dalam hidup sehari-hari, dalam hal-hal yang kecil. Dan kita semua bisa tidak melihat semuanya dengan sudut pandang ketidakpercayaan, menganggap ini gila tidak waras, tetapi menganggapnya sebagai
gila, hebat, mantap. Dan akhirnya kacamata kita, mata batin kita berbinar-binar karena kita selalu menemukan Tuhan yang penuh kasih. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.